Mengapa saya berani berkata kalau sampai ada orang bunuh diri yang sangat-sangat bersalah adalah siapa? Gereja yang terdekat dengan orang itu tinggal. Mereka nggak tahu, dia nggak tahu ada produk yang bisa menyelamatkan di dekat rumahnya. Jahat nggak kita ini? Nah, Efesus 1:13 itu menyatakan semua kita tadinya milik iblis. Tapi begitu Injil datang, kita dimerdekakan, kita jadi milik Tuhan. Nah, ini masalah. Kalau kita nggak punya otoritas. Waktu iblis tahu yang dimilikinya direbut oleh Tuhan Yesus, rela tidak? Iblis rela tidak? Oh, sangat tidak. Nah, di sini kita perlu otoritas untuk merebut orang-orang itu. Dari mana otoritasnya? Ada dua otoritasnya yang saya temukan di Alkitab. Yang pertama kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-8. Iblis itu, neraka itu hanya perlu tahu satu hal. Sama seperti negara-negara yang didatangi oleh para duta besar dari negara yang diwakili. Pemerintah negara itu hanya mau tahu siapa yang ngutus kamu. Betul tidak, saudara? Nah, kalau nggak jelas siapa yang ngutus, negara itu nggak bisa terima siapa kamu datang ke sini. Nah, iblis juga begitu. Ketika kita datang kepada jiwa-jiwa yang akan kita selamatkan karena darah Yesus yang tercurah, pemiliknya, siapa pemilik mereka tadi? Loh, siapa pemiliknya? Iblis itu mau tahu siapa yang nyuruh kamu. Maka itu kalau kita pelayanan, maaf ya jangan tersinggung, hanya membawa surat dari organisasi gereja, iblis nggak bisa baca barang itu. Katakan amin. Maka itu jangan bangga. Aku diutus oleh gereja yang hebat ini. Iblis guyu opo iku. Betul? Yang iblis takut adalah surat. Maka itu kata duta besar, ada kata gini, duta besar. Saya lupa katanya, duta besar. Ada kata penuh. Kok jadi lupa saya. Duta besar yang apa kata penuh. Nanti mudah-mudahan saya ingat. Ada yang ingat? Kalau duta besar ada kalimat panjang. Berkuasa penuh, ada kata itu. Duta besar, siapa ingat ya? Aduh, kok jadi lupa, Tuhan tolong saya. Saya ingat ini. Ada yang ingat? Duta besar berkuasa penuh, ada kata gitu. Oke, maafkan saya, nanti lain kali. Yang dengar lewat rekaman bisa cari sendiri. Nah, kalau iblis tahu yang ngutus kita siapa, maka mereka tidak berani melanggar otoritas mandat itu. Ayat 8 Yohanes 17. Ayo baca bersama-sama supaya kita tahu bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapanya. 1, 2, 3. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini otoritas. Saya ulangi kalimat tengah. Mereka tahu benar-benar. Tahu tentang apa? Baca baik-baik. Tahu tentang apa? Mereka tahu benar-benar, teruskan, bahwa Yesus datang dari Bapa di sorga. Nah, ini otoritas. Saya akan persingkat. Kegagalan semua hamba Tuhan, baik gembala penginjil yang melayani bertahun-tahun. Kemarin Pak Pendeta siapa itu ya, ketua wilayah Jember yang Pak Yahya itu ngomong, saya kaget. Masa ada pendeta 20 tahun di tempat itu, jemaatnya cuma 4, nggak tambah-tambah. Saya nggak tahu di jemaat mana disebut oleh Pak Yahya itu. Nah, apa yang salah? Bukan cuma karena pinter khotbah, tidak. Yang salah adalah otoritas siapa yang kita bawa ke tempat itu.
Kalau cuma surat sinode lagi sekali, iblis nggak bisa baca. Tapi kalau kita datang ke tempat itu dan setan-setan di situ tahu benar-benar bahwa kita diutus, oh ini dia duta besar berkuasa penuh, kok nyantol tadi. Itu saya paling suka kata itu. Maka menyerahkan surat mandat ini dari negara yang diwakili, duta besar berkuasa penuh. Saya suka kata itu. Saudara dan saya adalah duta besar berkuasa penuh dari kerajaan surga. Karena mereka tahu benar-benar kita datang dari mana. Betul? Kalimat terakhir masih ayat itu. Ya, setelah itu apa? Dan mereka apa? Lah yuk, mereka apa? Ini penting saudara. Percaya. Merekanya siapa? Orang-orang kita layani. Betul? Nggak cuma tahu, nggak boleh cuma tahu, tapi harus percaya. Apa yang mereka percaya? Ayo baca kalimatnya. Mereka harus percaya apa? Bahwa kita telah diutus oleh Bapa. Ini otoritas hamba Tuhan, saudara. Maaf, jangan tersinggung, saya cuma intermezzo. Percuma kita pakai kumis tebal, bukan di situ otoritas. Ngerti ilustrasi ini? Otoritas bukan karena spirnya gede, enggak. Otoritas itu karena ada sesuatu. Nah, kita tanya, bagaimana mereka tahu benar-benar bahwa Yesus diutus dari surga? Lalu mereka percaya bahwa Bapalah yang mengutus Yesus. Jawabannya ada di ayat yang sama. Kembali ke kalimat pertama ayat 8. Sebab, ayo baca, sebab apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Pelan-pelan saya ulangi. Kalau ada segala firman, berarti ada apa? Kurang firman. Lu betul tidak? Kalau ada segala firman, berarti ada firman yang cuma sebagian. Maka itu kenapa saya katakan tadi, saya punya konsep untuk melakukan apa saja yang Alkitab tulis. Karena itu segala firman. Contoh, siapa ingat Yudas ayat 20? Yudas kan cuma satu pasal. Ada ayat begini, hai saudara-saudaraku, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, itu aneh buat saya. Kok ada iman yang paling suci? Berarti ada iman yang setengah suci, ada iman yang tidak suci, ada iman yang suci saja. Tapi yang Tuhan minta iman yang paling suci. Apa iman tidak suci? Yaitu hanya beriman untuk jadi kaya, tapi gak beriman untuk jadi seperti Yesus. Apa iman yang setengah suci? Gak punya duit tapi ngelilingi showroom mobil, tumpang tangan, ini mobil milikku. Itu kan ajaran yang salah semua. Pernah dengar pengajaran seperti itu bukan? Itu iman tidak suci. Sama seperti segala firman, berarti ada yang tidak penuh firman. Nah, pertanyakan, otoritas saudara dan saya sebagai hamba Tuhan itu bukan karena gelar teologi yang kita miliki. Lagi sekali, jangan bawa ijazah teologi, setan gak bisa baca. Ingat itu. Jangan bawa surat gereja, setan juga gak bisa baca. Itu cuma urusan departemen agama. Setan harus tahu siapa yang ngutus kita. Setan harus tahu siapa yang kita wakili. Katakan nama. Nah, untuk bisa tahu siapa yang ngutus kita dan siapa yang kita wakili, maka cuma satu syaratnya. Sampaikan segala firman yang kita terima dari Dia. Betul kan? Cuma itu ayatnya. Sampaikan. Jangan dikurangi, apalagi ditambahi. Jangan. Usahakan semuanya harus ada ayatnya, harus ada ayat. Maka itu maaf kalau saya katakan ini. Tahun 78 saya cukup lama ikut, masih istilah bahasa Belanda, Bible Study dari pendeta Yusuf PS. Kalau saudara orang Surabaya ikut, masih gereja Jalan Tambang Boyo, daerah Pacar Keling.
itu tiap